Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 5 Al-Farabi? Ketemu lagi ya dengan Miss Citra di hari Kamis tanggal 12 November 2020. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan kita dalam menjawab soal. Oke, mata imtek kita hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi dan kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan letak geografis Indonesia dan menggambar pada peta. Kemudian anak-anak ibu guru mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks. Oke, anak-anak ibu guru, mari kita amati ya gambar peta Indonesia ini. Nah, di sini terlihat peta Indonesia. Nah, untuk melihat peta Indonesia ini bisa kita lihat di globe ataupun di atlas. Kemudian di peta Indonesia ini terdapat arah mata angin yang menandakan utara, barat, selatan, dan timur. Nah, dari gambar yang sudah kita ambil tadi, bahwa kita dapat mengetahui kondisi wilayah di sekitar kita melalui peta. Kita dapat melihat peta melalui atlas. Atlas adalah kumpulan peta-peta yang disusun secara teratur dan dijilid rapi menjadi sebuah buku. Kemudian letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi. Selanjutnya kita akan menjelaskan letak geografis Indonesia dengan gambar peta Indonesia. Komponen-komponen penting yang harus ada pada peta yang pertama yaitu judul peta, kemudian skala peta, dan simbol peta. Nah, di mana judul peta itu menunjukkan isi peta, ditulis pada bagian atas peta dan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian skala peta. Skala peta itu adalah angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian simbol. Simbol itu terdiri atas simbol titik, garis, dan area luas. Simbol menunjukkan objek seperti jalan, sungai, gunung, ibu kota, dan lain-lain. Nah, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur yaitu menunjukkan letak astronomis suatu wilayah. Kemudian keterangan. Keterangan itu berisikan informasi yang terdapat dalam peta. Misalkan penjelasan tentang simbol-simbol peta. Kemudian arah mata angin, yaitu digunakan untuk menentukan arah. Anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini ya. Komponen-komponen pada peta. Coba perhatikan. Pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta
yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak. Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Nah, menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menuliskan informasi penting dalam teks ya. Nah, kemudian informasi penting dalam paragraf adalah suatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai suatu yang baru dan bersifat informasi. Kemudian ide utama dalam paragraf disebut ide pokok, pikiran atau ide pokok. Ide pokok atau ide pokok atau ide utama, pokok pikiran adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf. Nah, anak-anak, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Kita sudah mengetahui ya, Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal 28 Oktober. Jadi, pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Para pahlawan berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perjuangannya adalah melalui Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat sebagai tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menumbuhkan semangat bangsa Indonesia
untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Sumpah Pemuda menjadi landasan para pemuda untuk bersatu. Semangat persatuan harus dipadukan dengan rasa nasionalisme. Oleh sebab itu, diadakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Rumusan teks Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda, di mana Kongres Pemuda I itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928 dan Kongres Pemuda II terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, di mana hasil dari Kongres Pemuda II itu mempunyai isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, anak-anak Ibu Guru, silahkan kerjakan tugas di bawah ini ya. Buat di buku latihan dengan tulisan yang rapi ya nak. Jangan lupa membaca basmalah. Oke. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap semangat ya selama di rumah dan lakukan kegiatan yang positif. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.